Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengembang teknologi pembelajaran Kantor Kemenak Kabupaten Solok menghadirkan panduan operasional dan buku saku playbook cetak biru penerimaan murid baru madrasah ajaran tahun 2026 tahun 2027 sebagai ringkasan dan panduan implementasi Juknis Kepdirjen Pendis nomor 10041 tahun 2025. Melalui cetak biru ini, madrasah diharapkan mampu menghadirkan layanan penerimaan peserta didik baru yang lebih profesional, mudah diakses, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran tahun 2026 atau tahun 2027, terdapat 5 pilar utama yang menjadi landasan penyelenggaraan penerimaan murid baru madrasah. Pertama, objektif. Seluruh proses penerimaan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pengecualian yang tidak berdasar. Kedua, transparan. Setiap tahapan dan informasi penerimaan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat dan orang tua guna mencegah terjadinya penyimpangan. Ketiga, akuntabel. Seluruh prosedur dan hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan sesuai aturan yang berlaku. Keempat, berkeadilan. Proses seleksi dilaksanakan tanpa diskriminasi suku, ras, golongan, maupun status sosial ekonomi, sehingga setiap calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama. Dan kelima, kompetitif. Seleksi dilakukan berdasarkan kompetensi, prestasi, serta parameter penilaian yang terukur dan objektif. Kelima pilar ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru madrasah yang profesional, terpercaya, dan berintegritas. Dalam pelaksanaan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026 atau tahun 2027, pengaturan alokasi kapasitas dan jalur masuk disusun untuk memastikan pemerataan akses pendidikan sekaligus memberikan ruang bagi prestasi dan keberpihakan sosial. Pertama, jalur reguler menjadi jalur utama dalam pemenuhan kuota penerimaan murid baru berdasarkan kriteria usia dan kesiapan belajar sesuai jenjang pendidikan. Kedua, jalur prestasi dengan alokasi maksimal 15% dari total daya tampung. Jalur ini diperuntukkan bagi siswa yang memiliki prestasi akademik, non-akademik maupun keagamaan sebagai bentuk apresiasi terhadap potensi dan capaian peserta didik. Ketiga, jalur afirmasi dengan alokasi maksimal 15% bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dibuktikan melalui KIP, PKH, KKS, SKTM, serta bagi murid berkebutuhan khusus atau MBK. Melalui pengaturan jalur masuk ini, madrasah diharapkan mampu menghadirkan sistem penerimaan yang lebih inklusif, adil, dan memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh anak bangsa untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Pelaksanaan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran tahun 2026 atau tahun 2027 dilakukan melalui lini masa operasional yang terstruktur dan terintegrasi agar seluruh tahapan berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan. Tahap pertama dimulai dengan seleksi nasional bersama yang dilaksanakan melalui sistem terpusat pada periode Januari hingga Maret. Selanjutnya, madrasah berasrama melaksanakan seleksi khusus bagi madrasah negeri maupun swasta berasrama pada rentang Februari hingga Mei. Tahap berikutnya adalah seleksi reguler, prestasi, dan afirmasi yang dilaksanakan secara mandiri oleh madrasah negeri dan swasta mulai Maret hingga Juli. Kemudian dilanjutkan dengan proses daftar ulang yang meliputi verifikasi dokumen asli serta sinkronisasi pangkalan data EMIS. Apabila terdapat kapasitas kosong karena peserta tidak melakukan daftar ulang, maka kuota tersebut dapat diisi oleh peserta cadangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan lini masa yang jelas dan terukur ini, diharapkan pelaksanaan penerimaan murid baru madrasah dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian layanan kepada masyarakat. Dalam penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran tahun 2026 atau tahun 2027, setiap jenjang pendidikan memiliki matriks diagnostik persyaratan yang menjadi acuan dalam proses penerimaan peserta didik. Pada jenjang Raudatul Atfal atau RA, batas usia kelompok A adalah 4-5 tahun dan kelompok B 5-6 tahun dengan dokumen utama berupa akta kelahiran. Seleksi dilakukan berdasarkan prioritas usia dan daya tampung.
Untuk Madrasah Ibtidaiyah, calon murid berusia 7 tahun wajib diterima, sedangkan usia minimal 6 tahun per 1 Juli dapat diterima. Dokumen utama yang dipersyaratkan adalah akta kelahiran, dan bagi calon murid di bawah 6 tahun diperlukan rekomendasi psikolog atau guru. Pada jenjang ini tidak diperkenankan adanya tes calistung atau tes baca tulis dan hitung, dengan prioritas seleksi berdasarkan usia. Selanjutnya pada jenjang Madrasah Sanawiyah atau MTS, batas usia maksimal adalah 15 tahun per 1 Juli, dengan pengecualian bagi siswa MBK atau murid berkebutuhan khusus inklusi. Dokumen utama berupa ijazah atau STTB Madrasah Ibtidaiyah, SD atau sederajat. Seleksi dapat mempertimbangkan usia, tes mandiri, dan bukti prestasi. Sedangkan pada jenjang Madrasah Aliyah atau MN atau MEK, batas usia maksimal adalah 21 tahun per 1 Juli, juga dengan pengecualian bagi siswa MBK inklusi. Dokumen utama yang dipersyaratkan yaitu ijazah atau STTB MTS, SMP atau sederajat. Seleksi dilakukan berdasarkan usia, tes mandiri, dan bukti prestasi. Matriks persyaratan ini menjadi pedoman penting agar proses penerimaan murid baru di seluruh jenjang madrasah berjalan tertib, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penerimaan peserta didik baru kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah menitik beratkan pada aspek perkembangan anak, bukan pada kemampuan akademik. Oleh karena itu, madrasah dilarang keras melakukan seleksi menggunakan tes membaca, menulis, dan berhitung, maupun bentuk tes akademik lainnya. Seluruh calon murid Madrasah Ibtidaiyah harus mendapatkan akses yang adil dan ramah anak tanpa tekanan tes yang belum sesuai dengan tahap perkembangan usia mereka. Proses penerimaan tidak boleh menyaring anak berdasarkan kemampuan akademik awal. Adapun seleksi yang diperbolehkan dilakukan secara non-akademik, yaitu dengan mengutamakan usia calon peserta didik sesuai ketentuan dan daya tampung rombongan belajar. Apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas, madrasah hanya diperkenankan melakukan seleksi kesiapan belajar, bukan tes akademik. Dengan kebijakan ini, diharapkan madrasah menjadi ruang belajar yang inklusif, menyenangkan, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sejak awal memasuki dunia pendidikan formal. Dalam rangka menjamin proses penerimaan peserta didik baru yang objektif, transparan, dan akuntabel, madrasah menyediakan jalur prestasi bagi calon peserta didik MTS dan Madrasah Aliyah dengan kriteria dan parameter yang terukur. Kedua, prestasi akademik yang dibuktikan dengan nilai rapor, hasil tes kemampuan akademik khusus untuk MI, serta perolehan medali atau kejuaraan seperti OMI, bidang sains dan riset, OSN, OSP, OSK, dan OPSI yang diselenggarakan oleh Kemenak, Kemendikbud, BRIN, atau perguruan tinggi terakreditasi. Ketiga, prestasi non-akademik yang meliputi kejuaraan Aksioma, O2SN, FLS3N, serta prestasi di bidang robotika dan kecerdasan buatan yang diakui oleh lembaga kementerian atau lembaga profesional. Sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas, panitia madrasah memiliki hak verifikasi untuk melakukan klarifikasi atas bukti prestasi yang diajukan melalui tes kemampuan, wawancara, maupun pembuktian faktual lainnya. Melalui pengaturan ini, jalur prestasi diharapkan dapat menjaring peserta didik yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing, sekaligus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepercayaan publik terhadap madrasah. Madrasah wajib memberikan akses pendidikan yang adil dan inklusif bagi peserta didik yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi tidak mampu. Kebijakan afirmasi ekonomi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak tetap memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan madrasah. Afirmasi ekonomi dibuktikan dengan dokumen resmi, yaitu Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Keluarga Sejahtera, atau surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Salah satu dari dokumen tersebut sudah cukup sebagai bukti keikutsertaan dalam jalur afirmasi ekonomi. Sebagai bentuk penegakan prinsip kejujuran dan akuntabilitas, madrasah menerapkan klausul diskualifikasi. Apabila di kemudian hari dokumen bukti kemiskinan terbukti tidak sah atau diperoleh dengan cara yang tidak benar, maka peserta didik yang bersangkutan akan langsung didiskualifikasi dari proses penerimaan. Melalui kebijakan ini,
madrasah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada peserta didik yang membutuhkan. Madrasah berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi murid berkebutuhan khusus. Penerimaan MBK dilakukan berdasarkan bukti yang sah berupa asesmen fungsional melalui profil belajar siswa, serta keterangan dari psikolog atau dokter spesialis. Proses dimulai ketika murid berkebutuhan khusus mendaftar ke madrasah. Selanjutnya dilakukan identifikasi apakah madrasah memiliki fasilitas dan satuan kerja inklusi atau unit layanan disabilitas yang memadai. Apabila madrasah memiliki fasilitas dan SK inklusi, maka peserta didik diterima sesuai kuota afirmasi dan tidak terikat dengan batas usia maksimal sesuai prinsip pemenuhan hak pendidikan bagi MBK. Namun, apabila madrasah belum memiliki fasilitas atau ULD, madrasah wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan Kanwil atau Kankemenak. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi berkelanjutan antara madrasah, Kanwil, Kankemenak, serta ULD pemerintah daerah atau perguruan tinggi. Melalui koordinasi tersebut, Kementerian Agama akan memberikan pendampingan ULD atau menjalin kerjasama dengan pihak terkait guna memastikan peserta didik MBK tetap mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan alur ini, madrasah memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang tertolak karena keterbatasan, serta menjamin layanan pendidikan yang manusiawi, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh anak. Madrasah melaksanakan proses mutasi dan perpindahan murid berdasarkan prinsip tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepastian layanan pendidikan. Protokol ini berlaku untuk 3 skema perpindahan murid. Pertama, mutasi antar madrasah atau sekolah, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Proses ini mensyaratkan adanya persetujuan kepala sekolah asal dan sekolah tujuan, serta pemutakhiran data pokok peserta didik pada sistem EMIS yang wajib dilakukan segera setelah mutasi. Untuk perpindahan ke madrasah negeri, proses mutasi tidak dipungut biaya. Kedua, mutasi dari luar negeri. Peserta didik wajib melampirkan surat keterangan kesetaraan ijazah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan, serta surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Selain itu, peserta didik harus lulus tes kelayakan dan penempatan di madrasah tujuan. Ketiga, perpindahan dari pendidikan non-formal atau informal. Dalam skema ini, peserta didik harus lulus tes kelayakan dan penempatan madrasah, memenuhi kriteria usia sesuai jenjang yang dituju, serta lulus ujian kesetaraan, yaitu paket A untuk masuk MTS dan paket B untuk masuk madrasah aliyah. Melalui protokol ini, madrasah memastikan proses mutasi dan perpindahan murid berjalan tertib, adil, dan menjamin kesinambungan layanan pendidikan bagi setiap peserta didik. Ketentuan rombongan belajar di madrasah diatur sesuai jenjang pendidikan. Pada jenjang madrasah ibtidaiyah, maksimal 28 murid per kelas dengan paling banyak 9 rombel per tingkat dan total 6-54 rombel per madrasah. Jenjang MTS, maksimal 32 murid per kelas, paling banyak 11 rombel per tingkat dengan total 3-33 rombel per madrasah. Jenjang MTS, maksimal 32 murid per kelas, paling banyak 11 rombel per tingkat dengan total 3-33 rombel per madrasah. Sementara madrasah aliyah dan atau kejuruan maksimal 36 murid per kelas hingga 12 rombel per tingkat dan total 3-36 rombel. Madrasah dapat menambah kuota rombel apabila mendapat persetujuan Kanwil Provinsi, tetap memenuhi standar mutu pendidikan, memiliki ruang kelas yang cukup tanpa pembangunan baru, serta didukung jumlah guru yang memadai tanpa rekrutmen tambahan. Pengaturan ini bertujuan menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, tertib, dan berkualitas di seluruh madrasah. PMBM tidak hanya menjadi proses penerimaan peserta didik, tetapi juga bagian dari pengelolaan data madrasah yang terintegrasi melalui sistem EMIS. Karena itu, setiap madrasah wajib memastikan data yang diinput akurat dan sesuai kondisi real. Madrasah juga wajib melaporkan pelaksanaan PMBM serta data perpindahan peserta didik setiap awal tahun pelajaran melalui Kankemenak atau Kanwil. Selain itu, pemutakhiran data EMIS dilakukan minimal setiap semester
mencakup data peserta didik, status MBK, NISN, NPSN, dan rombongan belajar. Pelaksanaan PMBM di madrasah negeri dibiayai melalui BOS atau BOP, sehingga tidak diperbolehkan adanya pungutan biaya mutasi maupun biaya lainnya kepada peserta didik. Untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, Kanwil Kementerian Agama menyediakan kanal pengaduan masyarakat dan pelanggaran terhadap Juknis akan dikenakan sanksi administratif. Melalui pengelolaan EMIS yang tertib dan akurat, diharapkan layanan pendidikan madrasah menjadi lebih baik, transparan, dan berkualitas. Demikian sosialisasi ini disampaikan. Semoga dapat menjadi pedoman bersama dalam pelaksanaan PMBM di madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.